Kita mencoba menggunakan Google Earth untuk identifikasi secara virtual sebelum kunjungan langsung ke lokasi. Kita cari lokasinya dengan memilih atau memulai dari objek yang mudah dikenali di citra dan di lapangan. Selanjutnya kita langsung identifikasi ke lapangan. Batas bidang tanah yang berbatasan dengan aliran sungai dan posisi bidang tanahnya tidak rata atau tidak datar. Kita lihat ada sungai, kemudian ini di bawah, kemudian di sini ada posisi juga, posisi saluran irigasi. Di sebelah sana juga lihat, kemudian juga sebelah kirinya ada jalan. Di sini saya akan tunjukkan bidang tanah pertanian, ya, bidang tanah pertanian yang posisinya tidak datar. Posisinya tidak datar. Kita lihat di ujung sana lebih tinggi, turun lebih rendah. Konturnya seperti ini. Kemudian kita lihat batasnya tidak garis lurus. Maka untuk penetapan batas bidangnya perlu kita identifikasi langsung ke lapangan. Kita coba lihat ke sebelah sana. Ada juga yang berbatasan dengan sungai, ada saluran irigasi, kemudian ada juga jalan di sini. Untuk membandingkan tampilan di citra dan di lapangan, kita coba melihat citra yang ditampilkan di Google Earth. Untuk contoh ini, kita coba menggunakan time series. Jadi ada beberapa citra yang ditampilkan di Google Earth. Kita coba lihat bagaimana perubahan penggunaan tanahnya dan bagaimana kondisi dalam beberapa tahun sebelum kita cek yang bisa ditampilkan atau ditampilkan di citra Google Earth. Kita bisa melihat tampilan maksimal yang bisa ditunjukkan atau diperlihatkan oleh citra adalah seperti ini. Identifikasi ke lapangan. Di sini ada batas galengan, kemudian ada saluran irigasi di sebelah sana, kemudian ada sawah yang posisinya sterile, yang posisinya antara satu bidang dengan bidang yang lainnya sepertinya bertingkat, seperti ini. Posisi sawah yang posisinya steril. Batasnya perlu ditentukan, kemudian yang mana batasnya, apakah galengan ini, apakah saluran irigasi, ataukah mengikuti dari ke dalam ini. Kemudian di sana ada sungai. Walaupun di citra bisa terlihat di mana garis-garisnya, tetapi ternyata ketika di lapangan seperti ini. Berbeda dengan bidang tanah yang posisinya flat atau datar. Ketika posisinya seperti ini, keraterik, ketika posisinya antara satu bidang dengan bidang yang lainnya bertingkat seperti ini, di citra satelit atau di foto udara terlihatnya rata, datar. Tetapi di lapangannya seperti ini. Maka identifikasi ke lapangan, melihat langsung batasnya, dan mendapatkan kesepakatan atau penunjukan langsung dari pemilik bidang tanah serta yang berbatasan.
Kita cari lokasinya dengan memilih atau memulai dari objek yang mudah dikenali di citra dan di lapangan. Kita coba menggunakan time series, jadi ada beberapa citra yang ditampilkan di Google Earth. Kita coba lihat bagaimana perubahan penggunaan tanahnya dan bagaimana kondisi dalam beberapa tahun sebelum kita cek atau pengecekan terakhir yang bisa ditampilkan atau ditampilkan di citra Google Earth. Kita bisa melihat tampilan maksimal yang bisa ditunjukkan atau diperlihatkan oleh citra adalah seperti ini. Selanjutnya kita langsung identifikasi ke lapangan. Sini juga ada beberapa batas bidang yang perlu kita identifikasi di lapangan. Ada beberapa bidang yang miring atau terasering seperti ini. Ada tegalan, ada sawah, dan juga ada sawah yang baru ditanam, ada yang sudah panen, ada saluran irigasi, ada kebun. Ini tanahnya yang di bawah, ada yang di atas. Ada saluran irigasi juga. Meskipun sawah, tetapi pada beberapa bidang kita sulit mengidentifikasi di peta citra. Kita perlu mengecek untuk bidang tanahnya atau batas bidang tanahnya. Yang terbaik adalah kita langsung bisa cek langsung ke lapangan, kemudian identifikasi batas bidangnya. Perlu mengetahui apakah tetangga yang bersebelahan sudah mengetahui atau ikut menandatangani batas bidang tanahnya dan ikut menyepakati. Dan juga bisa kita berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah ketua RT atau juga ketua RW, bisa juga orang-orang yang dituakan, yang dihormati, dan juga dari kepala desa atau lurah dan pejabat-pejabat yang berwenang untuk hal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.